Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Zikri, nomor BP 19 1107 2020 dari kelas 2B D4 PC angkatan 2019. Di sini saya akan berusaha mencoba untuk mempresentasikan hasil dari data percobaan dan analisa dari simulasi pemancar dan penerima frekuensi modulasi atau FM. Mungkin langsung saja ke pembahasan analisa dari simulasi yang saya kerjakan gitu. Yang pertama, satu, tujuan percobaan yang mampu mengoperasikan software LabVIEW dalam pembuatan simulator sistem pemancar dan penerima frekuensi modulasi. Kedua, mampu memahami prinsip kerja dan proses teknik modulasi dan demodulasi frekuensi modulasi. Ketiga, mengamati pengaruh atau hasil sinyal output yang diperoleh jika informasi berupa sinyal input sinusoidal atau suara terkena noise AWGN maupun tidak terkena noise AWGN. Keempat, menganalisa sinyal yang dikirimkan dan diterima serta pengaruh sinyal yang kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Selanjutnya, teori penunjang. Frekuensi modulasi atau yang disingkat FM adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa. Jadi, dalam FM, bentuk sinyal pembawa atau carrier itu gelombangnya mengikuti perubahan sinyal informasi. Jika sinyal pembawa diselipkan, maka frekuensi gelombang pembawa akan naik menuju harga maksimum dalam arah positif. Kemudian, frekuensi gelombang pembawa akan turun kembali menuju nilai frekuensi aslinya sesuai dengan nilai amplitudo sinyal pemodulasi yang menuju nol. Ini adalah bentuk dari blok diagram modulasi FM. Jadi, pada blok integrator memperkuat sinyal arus searah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Jadi pada blok narrowband pasa modulator sinyal pemodulasi digunakan untuk Jadi pada blok narrowband pas modulator, sinyal pemodulasi digunakan untuk membangkitkan sinyal FM dalam komunikasi radio. Narrowband pasa modulator atau saluran pipa sempit adalah saluran di mana bandwidth pesan secara signifikan tidak akan melebihi bandwidth koherensi saluran, artinya bahwa saluran yang dipertimbangkan cukup sempit sehingga respons frekuensinya dapat dianggap konstan. Oleh karena itu, bandwidth pesan akan lebih kecil dari bandwidth koherensi saluran. Pada pemancar, modulasi yang menghasilkan deviasi fasa maksimum yang sangat besar digunakan dalam hubungannya sebagai amplitude yang konstan. Jadi hasil amplitude konstan ini berisi pembawa dan komponen sinyal informasi atau sinyal suara dapat ditransmisikan. Pada penerima, loop terkunci fase pita sempit digunakan untuk demodulasi. Loop demodulasi ini secara koheren melacak komponen pembawa dan menghilangkan masalah thresholding yang biasanya dihadapi. Thresholding merupakan batasan yang diberikan pada sinyal yang muncul saat sinyal telah melalui batasan sinyal tersebut itu sendiri.
sinyal yang masuk pada selang threshold tersebut akan masuk ke dalam proses perhitungan gitu. Jadi pada blok diagram frekuensi multiplier atau pengalih frekuensi adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal keluaran yang frekuensi keluarannya merupakan pembentukan dari frekuensi masukannya. Jadi pengganda frekuensi ini terdiri dari rangkaian nonlinear yang mendistorsi sinyal input dan akibatnya menghasilkan harmonisa atau bentuk sinyal input. Jadi inilah persamaan sinyal FM dapat dituliskan sebagai berikut. FM sama dengan EC sin dalam kurung WCT tambah MF sin omega MT, di mana EFM itu adalah sinyal termodulasi FM dan EC adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa. MF adalah indeks modulasi FM dan omega C frekuensi sudut sinyal pembawa. Omega M frekuensi sudut sinyal pemodulasi. Seperti gambar di bawah ini, sesuai dengan namanya, sinyal FM mengalami perubahan pada frekuensinya, sedangkan amplitudonya konstan. Jadi sinyal termodulasi frekuensi ditunjukkan oleh gambar 2.8 bagian paling bawah. Gambar terlihat bahwa sinyal FM mengalami frekuensi yang berubah sesuai dengan perubahan sinyal message. Modulasi frekuensi merupakan proses modulasi yang bersifat non-linear. Akibatnya, tidak seperti pada modulasi amplitudo, spektrum dari sinyal FM tidak dapat dinyatakan secara sederhana menyangkut hubungannya dengan sinyal pemodulasi atau message. FM memiliki rentang frekuensi antara 88 MHz sampai 108 MHz sehingga dikategorikan sebagai very high frequency atau VHF. Sedangkan panjang gelombangnya adalah di bawah 1000 kHz sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Modulasi frekuensi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada modulasi amplitudo sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. FM memiliki keuntungan dibandingkan AM, yaitu lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi, sehingga potensi gangguan lebih kecil atau kualitasnya lebih baik daripada AM gitu, dan daya yang dibutuhkan lebih kecil juga. Selanjutnya, demodulasi FM. Demodulasi merupakan kebalikan dari modulasi, yang berarti pemisahan sinyal informasi dari sinyal carrier atau sinyal pembawa menjadi ke bentuk semula. Modulasi adalah proses reversibel. Anada ekstraksi pesan dari bentuk gelombang bantalan informasi yang dihasilkan oleh modulator diakomodasi oleh demodulator. Untuk jenis modulasi tertentu, parameter yang paling penting dari demodulator adalah metode demodulasi. Ada berbagai teknik yang tersedia untuk demodulasi bentuk gelombang termodulasi tertentu. Prosedur sebenarnya yang digunakan menentukan kompleksitas equipment yang dibutuhkan dan akurasi demodulasi. Dan ini adalah gambar dari blok diagram demodulasi FM. Secara umum, demodulator FM terdiri dari blok limiter, diskriminator, diferensiator, detektor selubung, dan DC blocking. Blok limiter memiliki fungsi untuk memberikan keluaran berupa sinyal dengan nilai amplitudo yang konstan terhadap nilai threshold tertentu.
Blok diskriminator atau diferensiator berfungsi untuk memindahkan komponen sinyal message atau MT pada selubung sinyal. Sinyal keluaran blok diskriminator merupakan input detektor selubung. Detektor selubung berfungsi untuk mendapatkan selubung sinyal. Komponen sinyal output detektor selubung terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen sinyal DC dan komponen sinyal informasi. Komponen sinyal DC dapat dihilangkan dengan melewatkan sinyal pada blok DC blocking, sehingga didapatkan keluaran sinyal informasi. Dan selanjutnya, indeks modulasi. Pada modulasi frekuensi, sinyal pembawa diubah-ubah sehingga besarnya sebanding dengan besarnya amplitudo sinyal pemodulasi. Sedangkan laju perubahan frekuensinya sama dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Semakin besar amplitudo sinyal pemodulasi, maka semakin besar pula frekuensi sinyal termodulasi FM. Besar selisih antara frekuensi sinyal termodulasi FM pada suatu saat dengan frekuensi sinyal pembawa disebut dengan deviasi. Deviasi frekuensi maksimum didefinisikan sebagai selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendah. Indeks modulasi FM atau MF atau merupakan perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal pemodulasi. Kanal AWGN atau Additive White Gaussian Noise. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara natural dalam sistem telekomunikasi dan elektronik. Sinyal noise ini mempunyai frekuensi dan amplitudo yang acak. Noise terdapat di perangkat elektronik maupun di media transmisi. Noise merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan, sehingga bisa menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Jadi, apabila sinyal informasi yang terkirim terkena noise, maka akan mengakibatkan sinyal perubahan dalam bentuk aslinya. Dan ini adalah gambar dari kanal AWGM. Secara umum, kanal AWGM memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kanal menyediakan transmisi bebas error dalam bandwidth dengan memberikan penguat untuk menangani rugi transmisi. Kedua, kanal membatasi input dari sumber sebagai sinyal pita terbatas atau ST dengan daya rata-rata S. Ketiga, sinyal yang diterima pada tujuan terkontaminasi oleh penjumlahan dengan White Gaussian Noise atau NT dengan bandwidth atau B. Dan noise N sama dengan NB. N adalah kerapatan spektral daya noise. Sinyal dan noise bersifat independen sehingga RT sama dengan ST tambah NT. Selain itu, adanya noise juga menimbulkan kerusakan pada sinyal. Semua pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya perbedaan antara sinyal yang dikirim dan yang diterima, sehingga cenderung menimbulkan kesalahan dalam transmisi data. Selanjutnya mengenai proses simulasi. Jadi, yang pertama yang harus kita siapkan dalam simulasi ini adalah aplikasi LabVIEW-nya gitu. Dan tentunya laptopnya. Jadi, mengenai aplikasi LabVIEW itu adalah singkatan dari Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang biasa digunakan seperti MATLAB, Visual Basic, C++, dan lain-lain.
tetapi aplikasi tersebut masih menggunakan text-based sebagai bahasa pemrogramannya, sedangkan LabVIEW berbasis on graphical-based programming yang mana programnya berbentuk blok-blok diagram, sehingga LabVIEW dikenal sebagai software yang bahasa pemrogramannya berbasis graphical programming. LabVIEW merupakan aplikasi pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda, misalnya saja dengan Visual Basic. Pada Visual Basic, programmingnya berdasarkan skrip atau tulisan yang kita ketikkan, sedangkan pada LabVIEW programnya dengan menghubungkan gambar-gambar atau blok diagram. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi LabVIEW itu, kata. Jadi pada aplikasi LabVIEW ini ada komponen utama tempat program-program yang akan kita desain, disebut V itu, Virtual Instrument. Di dalam LabVIEW ada 3 buah komponen utama, yaitu pertama front panel. Ini adalah tampilan front panel. Apa itu front panel? Adalah salah satu komponen utama LabVIEW yang backgroundnya berwarna abu-abu dan terdiri dari kotak-kotak. Dari tampilan jendela front panel ini kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol dari fungsi untuk mengatur objek. Maksudnya adalah dari front panel ini tempat mendesain user interface gitu, yaitu penghubung antara pengguna dan dengan program aplikasi. Dan yang kedua ada blok diagram. Yang kedua adalah blok diagram. Blok diagram merupakan komponen LabVIEW yang digunakan untuk melakukan programan atau apa yang dikerjakan oleh user gitu. Dan yang ketiga ada tipe data, yaitu tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean, dan string. Tipe data dari sebuah simbol yang diketahui dari warna node atau warna kabel gitu, ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Dan bahan dan peralatan yang harus kita gunakan, yang perlu kita gunakan untuk melakukan simulasi ini adalah laptop dan software LabVIEW. Dan langkah percobaannya, pertama install dulu software LabVIEW di laptop gitu kan. Terus carilah folder simulator FM di laptop Anda. Klik FM simulator dan akan tampil Windows yang seperti ini. Dan untuk menjalankan simulasi FM, klik simbol yang di kotak ini. Dan setelah itu diklik, maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu keempat, noise AWGN off. Berikan frekuensi lalu setelah aplikasi LabVIEW-nya sudah terinstall, ini adalah beberapa hal yang harus kita cobakan di aplikasi LabVIEW ini gitu. Yang pertama, noise AWGN off. Berikan frekuensi informasi 1 kHz dengan amplitudo 1 fvpp dan berikan sinyal pembawa atau carrier 10 kHz dengan deviasi 5 kHz. Amati sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya. Buktikan indeks modulasi yang dihasilkan simulasi dengan rumus dan bandwidth. Langsung saja kita ke data percobaan. Ini adalah data percobaan langkah keempat atau poin keempat yang tadi kita bacakan. Dan dari gambar ini tampak jelas hasil dari
gelombang-gelombang yang kita dapatkan maupun itu gelombang input atau sinyal outputnya gitu. Seperti ini adalah sinyal informasi, ini adalah sinyal pembawa atau sinyal karirnya. Dan ini adalah output keluaran sinyal FM-nya gitu. Dan jika kita ingin lebih jelas lagi, inilah tampilan yang sudah saya buat menggunakan tabel gitu. Seperti yang diperintahkan tadi, kita disuruh mengubah tegangannya ke 1 VPP. Dan ini adalah gambar keluarannya gitu, keluaran sinyal keluaran pemancar FM-nya gitu. Dan ini adalah sinyal penerimanya. Tampak sekali sangat jelas sekali sinyal penerima ini sinyal gelombangnya itu patah-patah gitu kan. Dan ini adalah spektrum frekuensi. Dan dari data yang didapat pada simulasi itu, dapatlah datanya bandwidthnya 4000 dan frekuensi maksimum adalah 15.000 Hz dan frekuensi minimum 5.000 Hz dan indeks modulasi adalah 0,333. Dapat kita lihat pada tampilan awal ini. Ini adalah noise AWGN yang di off-kan gitu. Dan ini adalah frekuensi maksimal 15.000, frekuensi minimum 5.000 dan indeks modulasinya adalah 0,333 dan bandwidthnya 40.000. Selanjutnya adalah langkah kelima. Langkah kelima, naikkan tegangan informasi 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP dan 25 VPP dan amatilah sinyal keluaran pemancar FM dan penerima FM dan spektrum frekuensinya, perubahan dari kenaikan tegangan input. Dan di sini kita disuruh mengubah tegangan informasinya gitu. Dan telah dapat data yang telah saya cobakan, simulasikan. Saat diberikan tegangan informasinya 5 VPP, jadi kita dapatkanlah di sini keluaran sinyal FM-nya dan bentuk gelombangnya yang di awalnya amplitudenya rata, saat di akhir-akhir amplitudenya menurun gitu. Dan di sini adalah penerima sinyal FM-nya gitu, memiliki mendapatkan gelombang yang tidak rata gitu saat di lembahnya gitu. Dan ini adalah spektrum frekuensinya. Dan saat kita naikkan lagi gitu tegangan informasinya menjadi 10 VPP, jadi kita dapatkanlah di sini keluaran sinyal FM-nya sama gitu, beramplitudo yang di awal ratanya sama dan di pertengahan kadang-kadang memiliki amplitudo yang lebih kecil daripada yang awal gitu. Dan sinyal penerimanya adalah begini, memiliki amplitudo yang kadang naik kadang turun dan memiliki bentuk gelombang yang tidak rata. Dan ini adalah spektrum frekuensinya. Begitu juga dengan saat tegangan informasi kita naikkan 15 VPP. Ini adalah tampilan dari gelombang-gelombang yang saya dapatkan saat melakukan simulasi. Dan ini adalah saat kita naikkan menjadi 25 VPP. Tampak jelas sekali keluaran sinyal FM-nya memiliki periode yang sangat rapat gitu. Dan selanjutnya adalah langkah ke-6. Jadi di langkah ke-6 nih yang dimintanya adalah datanya sesuai dengan langkah ke-4 dan ubahlah deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50
kHz dan 75 kHz. Di mana di sini kita disuruh mengubah deviasi frekuensinya dengan data yang sama dengan langkah keempat tadi gitu. Di sini telah saya buat dalam bentuk tabel. Saat kita memberikan deviasi frekuensinya 10 kHz, keluaran sinyal FM-nya memiliki amplitudo yang rata, yang sama, tetapi memiliki periode yang berbeda-beda. Dari awal periodenya kecil, semakin lama semakin membesar. Dan kita mendapatkan sinyal penerima FM-nya memiliki amplitudo yang setara, tetapi saat saat di lembahnya gitu, garisnya tuh bengkok-bengkok gitu. Dan saat diberikan deviasi frekuensinya 15 kHz, beginilah tampilan gelombang yang saya dapatkan gitu. Dan seterusnya 25 kHz. Inilah gelombang-gelombang yang saya dapatkan. Dan saat 50 kHz dan 75 kHz, ia memiliki amplitudo yang rata, kadang turun, kadang rata, kadang turun, dan memiliki periode yang berbeda-beda. Selanjutnya di langkah ketujuh. Jadi di langkah ketujuh ini ada beberapa poin. Yang pertama, frekuensi 1 kHz dengan amplitudo 1 VPP dan diberikan sinyal pembawa atau carrier 10 kHz dengan deviasi kHz dan hidupkan noise gitu. Dan hidupkan noise AWGN dalam keadaan on. Jadi gini, saat kita memberikan noise AWGN 1 mili, sinyal yang kita dapatkan pun atau gelombang yang kita dapatkan pun terjadi beberapa noise gitu. Terjadi noise. Dan ini pun kenapa dia saat gambar ini tidak beraturan, karena jika langsung kita simulasikan menggunakan aplikasi LabVIEW, ini akan tampil dia bergerak-gerak gitu, seperti ada noise gitu. Saat dinaikkan lagi noise AWGN-nya menjadi 50 mili, noise-nya bertambah banyak. Dan begitu seterusnya sampai 500 mili, noise-nya bertambah banyak. Dan selanjutnya yang B, perintahnya adalah AWGN on pada kondisi sama seperti yang A tadi, tetapi tegangan informasi dinaikkan menjadi 5 VPP, 10 VPP, 15 VPP, dan 25 VPP. Nampak seperti yang sudah saya tabel-tabelkan ini. Perintah di sini adalah mengubah tegangan informasi dan pada kondisi yang sama seperti A tadi gitu. Nampak di sini saat AWGN 1 mili kita berikan tegangan informasinya 5 VPP, beginilah bentuk gelombangnya. Dan saat tegangan informasinya kita naikkan sampai ke 25 VPP, gelombangnya lebih runcing-runcing gitu. Dan saat kita berikan AWGN 50 mili, gelombangnya runcing-runcing semua gitu. Banyak sekali noise-nya gitu. Begitulah sampai seterusnya sampai ke 500 mili. Dan memiliki gelombangnya itu memiliki periode yang sangat-sangat ribut, sangat-sangat kecil. Dan ketiga, di poin ketiga yang C, AWGN dengan deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz, dan 75 kHz. Dan di sini kita disuruh mengubah deviasi frekuensinya gitu. Maaf, sepertinya saya ini salah ketik.
Dan di sini sangat tampak jelas gitu bentuk dari gelombang yang kita dapatkan saat kita melakukan percobaan simulasi di aplikasi LabVIEW. Berbagai macam gelombang yang ditampilkan. Dan selanjutnya masuk ke bagian analisa data. Dengan melakukan percobaan atas simulasi pemancar dan penerima FM dengan menggunakan software LabVIEW 2019 serta diperoleh data dan perbandingannya yang tertera pada data percobaan. Dilihat dari percobaan pertama yang merupakan langkah keempat, di mana dengan memasukkan frekuensi informasi 1 kHz, amplitude 1 VPP yang berarti amplitude 0,5 VP atau volt peak, frekuensi sinyal karir 10 kHz serta frekuensi deviasi 5 kHz. Selanjutnya, tampilan LabVIEW ketika dijalankan yaitu sinyal karir memiliki gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi dengan periode pada sinyal karir yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitude yang konstan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Selanjutnya, sinyal pemodulasi atau sinyal penerima FM. Dari data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyalnya gelombang yang mengikuti perubahan sinyal informasi yang periode dan sinyal karir yang lebih besar daripada sinyal pembawa. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitude yang konstan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Selanjutnya, sinyal pemodulasi atau sinyal penerima FM. Dari data percobaan dilihat bahwa gelombang sinyalnya memiliki patahan-patahan gitu. Demodulasi sendiri digunakan sebagai pemisah sinyal informasi dari sinyal karir menjadi bentuk semula. Dan untuk membuktikan indeks demodulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya, indeks modulasi sendiri adalah perbandingan antara deviasi frekuensi maksimal dengan frekuensi sinyal pemodulasi, di mana deviasi frekuensi maksimum ialah selisih antara frekuensi sinyal termodulasi tertinggi dengan terendahnya. Untuk itu dapat dibuktikan secara sistematis. Dan ini dapat kita buktikan menggunakan rumus atau secara sistematis, di mana untuk frekuensi minimumnya ini rumusnya, dan kita dapatkan 5 kHz. Dan 5 kHz kita masukkan ke rumus untuk deviasi frekuensi, yaitu kita inputkan 5000 Hz per 15.000 Hz, di mana 15.000 ini adalah frekuensi maksimal, dan dapatlah 0,333 untuk deviasi frekuensi. Dan untuk bandwidthnya kita dapatkan adalah menggunakan sistematis adalah 39990, dan jika dibulatkan adalah 40.000. Dan selanjutnya untuk data percobaan kedua yang merupakan langkah kerja kelima, di mana dengan perubahan input input tegangan informasi dan menghasilkan output berupa sinyal keluaran FM yang semakin besar dimulai dari yang memiliki beda amplitudo yang kecil dapat dilihat pada tabel, dan semakin besar juga tegangan informasi, maka periode yang ditampilkan juga semakin besar. Selanjutnya, penerima FM atau demodulasi, di mana jika tegangan informasi diperbesar memunculkan demodulasi yang memiliki bentuk gelombang yang patah-patah gitu, juga dan tidak memunculkan lembah, sedangkan bukit gelombang yang semakin besar tegangan informasinya, tinggi per gelombang yang semakin kecil, dan spektrum frekuensi memunculkan bentuk yang nyaris mengikuti demodulasi.
Selanjutnya untuk langkah ke-6, dengan memasukkan data pada langkah ke-4 dengan perubahan deviasi atau perubahan deviasi frekuensi ke 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz dan 75 kHz. Dengan semakin besar deviasi frekuensi tersebut akan memunculkan keluaran FM yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah dan semakin kecil serta periode gelombang yang semakin kecil. Selanjutnya, penerima FM dengan deviasi frekuensi yang semakin besar memunculkan gelombang yang memiliki lembah atau gelombang negatif yang semakin kecil hingga berubah menjadi bukit atau gelombang positif. Sedangkan spektrum frekuensi memiliki bentuk yang mengikuti gelombang demodulasi dengan periode yang semakin kecil pula. Selanjutnya, dan untuk membuktikan indeks modulasi dan bandwidth pada simulasi dan teorinya, untuk itu dapat dibuktikan secara sistematis sebagai berikut. Dapat kita lihat pada rumus di bawah ini. Dengan deviasi frekuensi 10 kHz. Di sini kita dapatkan frekuensi minimumnya adalah 10 kHz. Dan saat mencari deviasi frekuensinya, frekuensi minimum dan maksimumnya kita inputkan 10.000 Hz dibagi dengan 20.000 Hz dan dapatlah deviasi frekuensinya 0,5. Dan di sini bandwidthnya 60 kHz. Begitu juga dengan deviasi frekuensi yang diberikan 15 kHz. Selanjutnya adalah langkah ke-7, di mana langkah ke-7 ini mengulang kembali langkah ke-4, 5 dan 6 dengan mengaktifkan AWGN. Yang pertama adalah langkah ke-4. Saat 1 mili AWGN on, sinyal output tidak ada yang berubah dengan AWGN off. Sedangkan sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang namun bentuknya masih mengikuti gelombang ketika AWGN off. Dan spektrum frekuensinya, yang pertama domain frekuensi tidak berubah, power frekuensi juga tidak berubah. Dan saat diberikan 75 mili, sinyal output dengan AWGN on, sinyal output ada pergerakan di gelombang yang terkena noise gitu. Dan sinyal penerimanya terjadi pergerakan gelombang. Sedangkan spektrum frekuensi, domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise. Dan power frekuensi tidak berubah. Saat diberikan 100 mili dengan AWGN on, sinyal output ada pergerakan gitu di gelombang yang terkena noise namun lebih kuat dan besar dibandingkan AWGN on 7 saat diberikan 75 mili. Dan sinyal penerima terjadi pergerakan gelombang lebih kuat dibandingkan dengan AWGN 75 M atau 75 mili. Dan spektrum frekuensinya, domain frekuensi ada pergerakan di bagian spektrum terkena noise dan lebih terlihat dibandingkan AWGN on yang diberikan 100 mili dan power frekuensinya tidak berubah. Selanjutnya adalah ke langkah ke-5. Saat AWGN on dan diberikan 1 mili, sinyal outputnya tidak ada perubahan dan sinyal penerima terjadi sedikit pergerakan gelombang namun masih mengikuti bentuk gelombang dengan AWGN off. Sedangkan spektrum frekuensinya, domain frekuensinya tidak ada perubahan gitu. Tetapi power frekuensinya juga tidak ada perubahan. Selanjutnya adalah data ke-6. Saat diberikan AWGN on 1 mili dan deviasi 10 kHz, 15 kHz, 25 kHz, 50 kHz dan 75 kHz, sinyal output tidak ada perubahan sama seperti AWGN off. Dan
sinyal penerima, terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima. Gitu. Atau sinyal penerima itu bergerak gitu, masih mengikuti bentuk saat AWGN off. Sedangkan spektrum frekuensi, domain frekuensi tidak ada perubahan gitu, sama seperti AWGN off. Power frekuensinya tidak ada perubahan, sama seperti AWGN off. Dan saat diberikan device AWGN on 50 mili, sinyal output tidak ada perubahan. Sinyal output tidak ada perubahan, sama seperti saat AWGN-nya di-off-kan. Dan sinyal penerima ada terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima gitu. Atau pergerakannya tuh membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Sedangkan frekuensi spektrumnya, domain frekuensi tidak ada perubahan, dan power frekuensi juga tidak berubah. Saat diberikan 75 mili dengan AWGN on, sinyal output tidak ada perubahan, sama seperti AWGN off. Dan sinyal penerima terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima, atau pergerakan membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Dan spektrum frekuensi, domain frekuensinya tidak ada perubahan, dan power frekuensinya juga tidak ada perubahan. Dan saat diberikan AWGN on 100 mili, sinyal output tidak ada perubahan, dan sinyal penerima terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima, atau pergerakan membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Dan spektrum frekuensi, domain frekuensi tidak ada perubahan, power frekuensi juga tidak ada perubahan. Saat diberikan AWGN on 200 mili, sinyal output juga tidak ada perubahan. Sedangkan sinyal penerima terjadi pergerakan membuat bentuk sinyal input tidak beraturan, dan spektrum frekuensinya tidak ada perubahan. Dan 500 saat AWGN on dan diberikan 500 mili, sinyal output tidak ada perubahan, dan sinyal penerima terjadi pergerakan terhadap sinyal penerima, atau pergerakan membuat bentuk sinyal input tidak beraturan. Dan spektrum frekuensinya, domain frekuensi tidak ada perubahan, power frekuensi juga tidak ada perubahan. Jadi itulah analisa data dari simulasi yang saya kerjakan itu. Dan kesimpulannya adalah, pertama, pada percobaan didapatkan bahwa dari percobaan 4-6 tanpa mengaktifkan AWGN dihasilkan sinyal modulasi yang sesuai pada pernyataan secara teori, yang mana frekuensi modulasi adalah modulasi atau penumpangan sinyal karir atau sinyal pembawa yang akan mengubah frekuensi dari sinyal pembawa atau karirnya. Untuk sinyal keluaran FM memiliki amplitudo yang berubah dengan pengaruh dari frekuensi pemodulasi serta tegangan informasi. Sedangkan dengan frekuensi gelombangnya berubah sesuai dengan perubahan sinyal informasi. Dan yang kedua, noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang muncul secara alami gitu. Yang mana noise ini menyebabkan kesalahan transmisi data dan mengakibatkan lambatnya suatu pengiriman pertukaran data atau informasi. Dan yang ketiga, pada percobaan ketujuh, dengan meniru atau mengulang semuanya dari percobaan keempat sampai ke-6 dan hanya mengaktifkan mode AWGN atau noise, didapatkan bahwa semua hasil gelombang penerima FM itu mengalami gangguan atau perubahan. Namun pada AWGN 1 mili, semua gelombang penerima FM hanya sedikit mengalami perubahan dan hanya terdapat perubahan kecil. Dan keempat, di sini dapat kita ketahui bahwa sudah ada salah satu keunggulan modulasi FM adalah lebih tahan dari noise.